Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mata kuliah pendekatan kontemporer yang berjudul Emotional Freedom Technique atau FET. Jadi, pengertian dari Emotional Freedom Technique atau FET adalah suatu terapi yang menggunakan titik meridian tubuh sebagai titik tenaga. FET bekerja berdasarkan pada penemuan ketidakseimbangan sistem energi tubuh yang memberikan efek pada psikologi seseorang. Menurut Craig 1998, FET adalah suatu bentuk emosional dari akupuntur tanpa menggunakan jarum. Hanya mengetuk dengan 2 jari untuk merasang titik-titik meridian tubuh dari klien sambil klien tune in kepada masalahnya. Emotional Freedom Technique atau FET merupakan suatu teknik penyembuhan emosional yang juga dapat menyembuhkan gejala-gejala penyakit fisik. Hal ini berdasarkan pada revolusi yang berkembang dalam keyakinan psikologi konvensional yang menjelaskan bahwa segala emosi negatif yang muncul dapat merusak energi sistem dalam tubuh. FET adalah terapi meridian tubuh seperti halnya akupuntur. Hal ini namun seperti halnya menggunakan jarum, kita menstimulasi titik meridian utama dengan menutupnya dengan ringan. Permasalahan dalam emosi atau fisik sama halnya dengan menghambat jalannya sungai. FET adalah teknik penyembuhan tubuh dan pikiran yang mengkombinasikan efek fisik dan perawatan. Tujuan dari Emotional Freedom Technique bertujuan untuk menyeimbangkan sistem energi tubuh yang tersumbat yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap pikiran, perilaku, dan emosi dengan metode tapping atau ketuk pada titik-titik tertentu pada tubuh menurut The AMT Yearbook 2003. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis terapi Emotional Freedom Technique. Menurut Saputra 2011, jenis terapi Emotional Freedom Technique terdiri dari 18 yaitu yang pertama, karakter shock. Pengertiannya yaitu mengetuk titik ini akan menyeimbangkan meridian usus kecil, letaknya di samping telapak tangan. Yang kedua itu crown. Pengertiannya yaitu mengetuk titik ini akan menyeimbangkan titik meridian yang melaluinya. Nah, letaknya itu ada di bagian atas kepala atau ubun-ubun. Yang ketiga itu eyebrow. Titik ini akan menyeimbangkan titik meridian kandungan kemih. Letaknya pada titik pemulaan alis mata dekat pangkal hidung. Yang keempat itu ada side of the eye. Pada titik ini akan menyeimbangkan titik meridian kandungan empedu, letaknya pada titik ujung mata. Yang selanjutnya yaitu under the eye. Titik ini akan menyeimbangkan titik meridian lambung. Nah, letaknya itu tepat di tulang bawah kelopak mata. Yang keenam itu under the nose. Titik ini akan menyeimbangkan titik meridian government. Nah, letaknya itu ada di bawah hidung. Yang ketujuh itu chin. Mengetuk titik ini adalah menyeimbangkan meridian konsepsi. Nah, letaknya itu di antara dagu dan bagian bawah bibir. Yang selanjutnya collarbone. Titik ini akan menyeimbangkan titik meridian ginjal. Nah, letak titik ini pada ujung tempat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk pertama. Yang selanjutnya below navel.
Nah, pada titik ini akan menyeimbangkan titik meridian liver. Nah, letaknya itu ada di bawah puting susu pria atau di perbatasan antara tulang dada dan payudara bagian bawah. Yang selanjutnya yaitu under the arm. Nah, pada titik ini akan menyeimbangkan titik meridian liver. Nah, letaknya itu ada di bawah ketiak sejajar dengan puting susu pria di perbatasan antara tulang dada payudara bagian bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu incident of hand. Nah, pada titik ini meridiannya terletak pada jantung, perikardium, dan paru-paru. Nah, pada titik ini juga terletak di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu outside of the hand. Nah, titik ini menyeimbangkan meridian usus besar dan triple warmer. Nah, letaknya itu ada di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Yang selanjutnya top. Pada titik ini akan menyeimbangkan titik meridian paru-paru. Nah, letaknya itu ada di ibu jari samping luar bagian bawah kuku. Yang selanjutnya index finger. Nah, pada titik ini akan menyeimbangkan titik meridian usus besar. Letaknya itu ada di jari telunjuk samping luar bagian bawah kuku atau bagian yang menghadap ibu jari. Nah, yang selanjutnya yaitu middle finger. Nah, pada titik ini akan menyeimbangkan titik perikardium. Nah, letaknya itu ada di jari tengah samping luar bagian bawah kuku atau bisa dibilang bagian yang menghadap ibu jari. Yang selanjutnya yaitu ring finger. Nah, pada titik ini akan menyeimbangkan titik meridian triple warmer. Nah, letaknya itu ada di jari manis samping luar bagian bawah kuku atau bisa dibilang bagian yang menghadap ibu jari. Yang selanjutnya baby finger. Nah, titik ini akan menyeimbangkan titik meridian jantung. Nah, letaknya itu ada di jari kelingking samping luar bagian kuku atau bisa dibilang di bagian yang menghadap ibu jari. Yang terakhir yaitu gamut spot. Nah, titik ini akan menyeimbang meridian triple warmer. Nah, letaknya itu di sisi pertemuan antara jari kelingking dan jari manis. Nah, itulah terdapat 9 gerakan tambahan saat mengetuk titik gamut, yaitu membuka mata selebar mungkin, pejamkan mata sekuat mungkin, gerakan mata ke arah kanan bawah, gerakan mata ke arah kiri bawah, putarlah bola mata berlawanan jarum jam, bergumam dengan berirama selama beberapa saat. Berhitunglah 1, 2, 3, 4, 5, bergumam dengan berirama selama berapa saat. Menurut Juwono Mardiosodo 2012. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang manfaat emotional freedom technique. Nah, emotional freedom technique ini sangat efektif dan efisien kapan saja dan di mana saja untuk tujuan kuratif, preventif maupun promotif kesehatan. Tidak hanya itu, emotional freedom technique ini juga menangani masalah mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual yang mampu diatasi dengan cepat dan efektif dengan menggunakan aplikasi emotional freedom technique. Menurut Juwono Mardiosodo 2012. Selanjutnya, adapun manfaat emotional freedom technique dalam proses penyembuhan pada beberapa penyakit, yaitu seperti yang pertama itu kecanduan, bisa dibilang kecanduan makan, rokok, alkohol, atau obat-obatan. Yang kedua itu alergi, yang ketiga itu gelisah dan rasa panik, yang keempat mudah marah, yang selanjutnya tekanan dan gangguan pikiran, depresi dan sedih, merubah citra diri, takut dan fobia, kehilangan dan kesedihan, rasa bersalah, insomnia, ingatan buruk, rasa sakit dan nyeri, penyembuhan fisik, meningkatkan kerja, atau bisa dibilang olahraga, berbicara di depan umum. Yang selanjutnya trauma, pelecehan seksual, dan yang terakhir menghilangkan rasa nyeri seperti migran dan radang sendi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur terapi emotional freedom technique. Emotional freedom technique adalah teknik penyembuhan emosional dan fisik. Tujuan terapi ini adalah untuk menyeimbangkan sistem energi tubuh yang terlibat dapat mengakibatkan perubahan terhadap pikiran, perilaku, dan emosi dengan merangsang titik-titik meridian tubuh. Mengetuk 18 titik meridian utama dengan menggunakan jari. Pada saat terapi, pasien diminta untuk fokus pada masalah yang akan diselesaikan, sehingga pasien dapat mengekspresikan emosi dengan lebih baik serta dapat menurunkan ansientas. 3. Persiapan. Yang pertama, menyiapkan tempat yang nyaman untuk dilakukan terapi, mempersiapkan klien, membuat kontrak waktu dan tempat, menjelaskan tujuan terapi yang akan dilakukan, menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan emotional freedom technique. Selanjutnya, pelaksanaan. Langkah 1, sit up. Ucapkan kalimat sit up sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi pasien dengan penuh perasaan sebanyak 3 kali. Sambil mengetuk dengan 2 ujung jari pada karat kop, letaknya di samping telapak tangan atau menekan dada di bagian sore foot, yaitu di daerah sekitar dada atas yang jika ditekan terasa agak sakit. Contoh kalimat, ya Tuhan, meskipun saya jelaskan masalah pasien, saya ikhlas, saya pasrah padamu sepenuhnya. Ketukan dilakukan 7 kali pada titik kop atau sore foot. Selanjutnya, langkah 2, tapping. Untuk melakukan ketukan ringan 7 kali pada 18 titik meridian tubuh dan diikuti dengan menyebutkan secara singkat permasalahan pasien pada saat melakukan ketukan 18 titik meridian tubuh, yaitu yang pertama KC atau karate chop. Letaknya di samping telapak tangan bagian yang digunakan untuk mematahkan balok saat karate. Yang kedua CR atau crown. Letaknya bagian atas kepala atau ubun-ubun. Yang ketiga EB atau Ebron, letaknya pada titik permulaan alis mata dekat pangkal hidung. Yang keempat SE atau seat of the eye, letaknya titik ujung mata. Yang kelima UA, under the eye, letaknya tepat di tulang bawah mata. Yang keenam, yang ketujuh CH, chin, letaknya di antara dagu dan bagian bawah bibir. Yang kedelapan CB, collarbone, letaknya ujung tempat bertemunya tulang dada dan tulang rusuk. Yang ke-9 BN, below nipple, letaknya di bawah pipi superior atau di perbatasan antara tulang dada dan payudara bagian bawah. 10 UA, under the arm, letaknya di bawah ketiak sejajar dengan kuping superior atau di perbatasan antara tulang dada dan payudara bagian bawah. Yang ke-11 IE, inside of hand, letaknya di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Yang ke-12 O, outside of hand, letaknya di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan. Yang ke-13 TH, thumb, letaknya di ibu jari samping luar bagian bawah kuku. Yang ke-14 IF, index finger, letaknya di ujung jari telunjuk samping luar bagian bawah kuku, bagian yang menghadap ibu jari. Yang ke-15 IF, middle finger, letaknya di jari tengah samping luar bagian bawah kuku, bagian menghadap ibu jari. Yang ke-16 IRF, ring finger, letaknya di jari manis samping luar bagian bawah kuku, bagian yang menghadap ibu jari. Yang ke-17 BF, baby finger, letaknya di jari kelingking samping luar bagian bawah kuku, bagian yang menghadap ibu jari. Yang ke-18 GS, gamut foot, letaknya sisi pertemuan antara jari kelingking dan jari manis. Yang selanjutnya langkah 3, gamut producer, titik gamut atau di punggung tangan, tepat di antara jari kelingking dan jari manis. Terdapat 9 gerakan tambahan saat mengetuk titik gamut. Gerakan ini berfungsi untuk menyeimbangkan saraf saat melakukan ketukan pada titik gamut. Lakukan gerakan tambahan min gamut. Yang pertama, bukalah mata selebar mungkin.
Pejamkan mata sekuat mungkin. Gerakkan mata ke arah kanan bawah. Gerakkan mata ke arah kiri bawah. Putarlah bola mata searah jarum jam. Putarlah bola mata berlawanan jarum jam. Bergema dengan diirama selama berapa saat. Berhitung 1, 2, 3, 4. Bergema dengan berirama selama berapa saat. Selanjutnya langkah 4 putaran tapping. Ulangi putaran tapping pada 18 titik meridian mengatakan permasalahan pasien. Pastikan dan melihat hasil dari terapi yang telah dilakukan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.